Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Mulyana, NPM 2201100022, Prodi S1 Pendidikan Informatika, mata kuliah Sistem Operasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Ade Pratama MKom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses. Deskripsi penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Strategi penjadwalan. Ada dua strategi penjadwalan proses, yaitu penjadwalan non-preemptif dan yang kedua, penjadwalan preemptif. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang menggunakan strategi non-preemptif yaitu ada FIFO, first in, first out, atau nama lainnya first come, first serve. Dan yang kedua ada SJF, shortest job first. Dan yang di bawah ini ada strategi preemptif yang tidak akan saya bahas pada video kali ini. Materi pertama yaitu FIFO, first in, first out, atau FJS. Algoritma penjadwalan FIFO, penjadwalan non-preemptif atau penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan paling sederhana yaitu proses-proses diberi jatah waktu memproses berdasarkan waktu kedatangannya. Saat proses mendapat jatah waktu proses dijalankan sampai dengan selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses yang datang duluan dilayani duluan. Itu kata kuncinya. Dikatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu, dan job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Contoh kasus FCFS atau FIFO, di mana di sini ada 6 field, yaitu ada nama proses, saat tiba, saat lama proses, saat mulai, saat rampung, lama tanggap. Nama proses terdiri dari 5 yaitu A sampai dengan E, dan saat tiba dimulai dari 0 dan seterusnya 0 atau serentak. Lama proses yaitu dari 9, 30, 4, 8, dan 12. Untuk menentukan saat mulainya yaitu kita dimulai dari 0 dan 9 ditambah 30, 39 ditambah 4, 43 ditambah 8, 51 ditambah 12, dan hasilnya seperti ini. Untuk menentukan jumlahnya, maka hasil dari penjumlahan tersebut dijumlahkan, dan untuk menentukan rata-ratanya, hasil jumlahnya dibagikan dengan jumlah kolom yang ada dalam nama prosesnya, yaitu ada 5 kolom, dan hasilnya yaitu 41. Materi selanjutnya yaitu SJF, shortest job first. Algoritma penjadwalan SJF merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai. Adapun contoh kasus SJF-nya seperti berikut. Ada 3 field, yaitu ada nama proses, saat tiba, dan lama proses. Di mana nama proses terdiri dari 5 yaitu A sampai E, dan saat tiba 0 atau serentak, dan lama prosesnya dimulai dari 11, 8, 10, 3, dan 5. Untuk menentukan hasilnya atau jawabannya, kita harus mengurutkan dari yang terkecil, di mana yang terkecil di sini ada 3 dan dia nama prosesnya D.
Dan selanjutnya ada 5 nama prosesnya E dan 8 nama prosesnya B, 10 dan nama prosesnya C, dan 11 nama prosesnya A. Untuk menentukan saat mulainya bisa dimulai dari 0. 5 ditambah 3 8, 8 tambah 8 16, 10 tambah 16 26, dan 11 tambah 26 37. Dan untuk menentukan lama tanggapnya yaitu saat mulai ditambah dengan saat rampung ditambah dengan saat rampung dikurangi dengan saat tiba, yaitu hasilnya sama dan jumlahnya yaitu 90. 90 dibagi dengan 5 kolom yaitu 90 bagi 5 hasilnya 18. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.